Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di channel YouTube yang tidak konsisten ini, gitu ya. Saya sudah jelaskan di video pertama, saya sedikit loncat ke penggunaan Python untuk deep learning. Nah, teman-teman bisa cek video pertama dari serial video ini, bagaimana kita membuat lirik lagu secara otomatis, gitu ya. Nah, di video pertama saya sudah sampai mengerjakan satu tahapan praproses, yaitu mengambil data dari TXT, kumpulan lirik lagu Ceylon Seven. Lalu si data itu saya kumpulkan kata per kata jadi sebuah array. Lalu setelah itu saya buat dataset learning yang itu sequence kata sebanyak 5 kata. 4 kata pertama itu sebagai input, satu kata terakhir itu nanti sebagai outputnya atau nanti yang akan jadi pembelajarannya. Tentunya nanti yang akan menjadi prediksinya. Nah, sudah dicoba dan teman-teman bisa lihat dulu lah video pertamanya, jangan langsung ke sini gitu ya. Nah, di video kedua ini saya akan membuat model pembelajarannya. Ada beberapa library yang akan saya pakai. Saya akan menggunakan TensorFlow gitu ya. TensorFlow, di TensorFlow itu ada high level library namanya Keras gitu ya. Yang akan saya pakai dari Keras ini adalah preprocessingnya preprocessing.text. Lalu ini saya pakaikan tokenizer. Di sini import, lalu ini import tokenizer ya. Di sini dari from ini saya import tokenizer. Tokenizer itu apa secara singkat ya, nanti mungkin saya jelaskan lagi dalam satu video khusus lah. Tokenizer itu untuk memotong-motong kata, tapi dengan nanti teknik yang secara khusus untuk membangun dataset, bukan seperti fungsi split yang ada di video sebelumnya gitu ya. Jadi kita perlu tokenizer di sini. Lalu dari from tensorflow.keras.utils ini saya butuh to kategorikal. Jadi nanti si data itu akan kita ubah menjadi bentuk angka. Dari angka itu kita akan ubah lagi menjadi bentuk kata. Jadi butuh namanya kategorikal gitu ya. Lalu di sini from TensorFlow saya butuh model. Saya import di sini saya pakai Keras lagi. Di sini model import sequential ya. Saya juga kurang hafal, di sebelah sini ada contekan. Di sini from tensorflow.keras.layers saya butuh beberapa layer. Saya import dense, LSTM, dan embedding. Nah, ini juga 3 layer ini perlu satu penjelasan khusus ya, tapi singkatnya begini. Dense itu satu layer multi layer perceptron. Multi layer perceptron kayaknya pernah saya jelaskan teorinya di kelas, di jurnal kelas saya jelaskan tentang multi layer perceptron. Lalu kita butuh layer LSTM. LSTM ini satu sel recurrent neural network yang dia punya 3 gate. Ada update gate, forget gate, sama saya lupa satu lagi, itu LSTM. Ada layer embedding. Embedding ini untuk mengkonversi setiap kata itu ke fitur map berupa vektor gitu ya. Jadi membuat kata ke dalam bentuk vektor. Nah, tapi nanti mungkin di video yang lain saya akan perdalam apa itu dense, apa itu LSTM, apa itu embedding lah ya. Ini PR saya juga gitu ya. Lanjut aja dulu. Di sini saya butuh tensorflow.keras. Preprocessing lagi. Saya butuh yang sequential processing. Lalu saya import pad sequences. Oke, kita coba. Oke, ada yang salah di sini. Preprocessing sequence. Oh, ini preprocessing. Oke. Nah, tapi bisa jadi gini ya, ini selingan aja ya. Bisa jadi teman-teman, kan saya rekaman yang ini dulu nih, yang lirik lagu generator.
terus saya buat video tentang penjelasan LSTM. Nah, tiba-tiba kan bisa jadi teman-teman di YouTube itu nonton dulu yang LSTM baru ke video yang ini ya. Jadi di YouTube itu ada bias waktu ya. Oke, nggak masalah lah ya. Saya juga aneh sekarang video-video saya yang lama beberapa tahun yang lalu itu banyak dikomentari ya. Ya itulah. Jadi urutan waktu di YouTube itu jadi nggak penting. Oke, lanjut. Di sini saya butuh tokenizer. Yang ini adalah menghimpun fungsi dari tokenizer yang ada di atas tadi. Lalu di sini tokenizernya ini saya akan panggil fungsi fit on text. Tadi fungsinya lines ya. Oke, lalu di sini saya butuh sequences ini tokenizer. Jadi variable sequences ini menerima inputan tokenizer dot text to sequences dari lines gitu ya. Jadi tokenizer fit on text line, lalu sequences ini tokenizer text to sequence line ya. Nah, kita coba print di sini. Sequences itu isinya apa sih supaya teman-teman paham. Ups, oke, ada yang salah di sini. Sequences tokenizer text to, oh ini kurang s pumpnya. Jadi gini, setiap kata yang ada di atas ini akan didaftarkan. Misalkan kata aku itu kata pertama, kata telah kata kedua, kata salah kata ketiga, raguku kata keempat, dan seterusnya. Kalau ada kata telah lagi di sini kan tadi telah itu kata kedua, makanya kata yang kedua ya. Jadi dia akan disimpan indeksnya, lalu setiap kalimat yang ada di atas ini akan dibuat indeks seperti ini. Ini dua ini merefer ke kata aku. Jadi aku ini indeksnya kedua. Lalu di sini telah ini 48, ini 48, ini kan ini telah. Nah, di sini ini telah yang ini jadi 48 ya. Gitu. Jadi kata telah itu dikonversi ke 48. Nah, caranya kita panggil tokenizernya, lalu synchronizernya fit on text yang di line ini untuk bikin indeks, ini yang ini untuk bikin indeks, yang ini untuk bikin sequence-nya, si tokenizer tadi text to sequence yang line ini. Maka setiap potongan-potongan lirik yang tadi jadi sequence huruf seperti ini ya. Ini kan mesin learning nanti hanya bisa mengolah angka, dia nggak bisa mengolah teks secara langsung. Oke, setelah itu si sequences ini saya harus ubah ke array, tapi di sini ternyata saya butuh yang namanya numpy. Saya lupa import. Jadi di sini saya import numpy as np. Numpy itu apa? Numpy itu salah satu library di Python untuk pengolahan matriks gitu ya. Aduh, sebenarnya bagus kalau ada playlist khusus saya jelasin numpy itu. Bisa mungkin sampai 10 video gitu ya. Pokoknya kalau pengolahan metrik itu pakai numpy. Oke, saya salah langsung pakai aja lah ya. Di sini numpy yang mau akan saya pakai adalah saya akan konversi si sequences yang di atas ini jadi formatnya array. Formatnya arraynya array numpy ya. Jadi kalau saya print di sini sequences, nah formatnya jadi seperti ini, array 2 dimensi. Ini array pertama, ini array kedua, ini array ketiga, dan seterusnya sampai yang terakhir. Nah, di sini saya akan melakukan split data. Datanya kita namai dengan inputnya tadi X, outputnya tadi Y. Y dan X ini itu sama dengan sequences yang ini. Kita split. X itu adalah data pertama sampai data sebelum data paling ujung. Jadi 4 karakter pertama. Jadi di sini saya kosongin. Ini cara men-split array di Python itu sangat mudah sekali ya. Jadi
ini dari ke 0 sampai data min 1, jadi sebelum min 1. Ini untuk yang X-nya. Sedangkan untuk yang Y-nya, ini si sequence ini kita ambil yang data paling ujungnya saja. Caranya titik 2, min 1. Jadi kita hanya ambil data terakhir aja. Jadi kita enter, tes, udah selesai. Kita coba ya di sini ya. Kita coba di sini misalkan X yang ke 0. Nah, ini kan array X yang ke 0 ini 2 48 598 1813. Oh, ada yang salah ya. 951. Bentar. Oh, sorry, di sini ada yang salah. Ini harusnya seperti ini. Ya. Jadi running lagi. Nah, jadi dari yang pertama ini ya sampai ke sebelum min 1. Nah, kalau yang mengambil ujungnya saja caranya seperti ini. Ini ya harus ada seri khusus tentang array pada Python gitu ya. Ya, oke lah. Nanti lagi. Ini kita coba yang Y-nya. Nah, ini kan jadi data yang pertama kan yang ini ya, data ke 0. X-nya itu 24859811813 yang ini. Sedangkan Y-nya yang ujungnya aja yang ini. Ya, jadi ini inputnya memprediksi angka yang ini gitu maksudnya. Nah, ini X ini berupa array dan Y ini berupa array. Nah, di sini saya panggil X indeks ke 0, di sini saya panggil Y indeks ke 0. Tambahin dulu, nggak apa-apa, banyak juga. Nah, setelah itu saya perlu variabel namanya vocabulary size. Ini untuk kita tahu seberapa banyak kata yang unik. Caranya pakai tokenizer aja. Tokenizer yang tadi di atas, di sini pakai word indexnya. Jumlah word indexnya ini plus 1 gitu ya, karena mulainya dari 0. Ini jumlah vocabnya. Lalu yang Y-nya, Y yang tadi kita punya, itu kita ubah ke kategorikal. Kita ubah ke kategorikal Y. Nah, kategorikalnya itu ini kita perlu variabel 6 klasis. Ini sebanyak jumlah vocab yang ada di sini. Itu ya. Maka kalau kita print Y-nya, nah lihat ya. Jadi ini nggak kelihatan Y yang ke 0. Nah, Y yang ke 0 juga nggak kelihatan. Oke, jadi maksudnya gini. Ini tuh untuk membuat dia itu one hot encode. Caranya gimana ya untuk melihat semuanya ya? Y yang ke 0, yang ke 1, Y ke 0. Ya pokoknya jadi si Y ini berupa array, panjangnya sejumlah vocab size. Nanti kalau misalkan dia itu adalah Y itu tadi misalkan mana ini ya 951, maka 00000 di indeks ke 951 dia 1 gitu. Jadi one hot encoding. Nanti adalah di linknya di deskripsi apa itu one hot encoding. Jadi itu kategori kali ini untuk membuat Y ini menjadi one hot encoding gitu ya. Oke, setelah itu saya di sini perlu panjang sequence-nya. Di sini sequence panjang sequence-nya itu tadi panjang dari si X-nya X. Di sini X save. Save ini itu untuk kita bisa tahu apa namanya, save ini untuk kan itu metrik 2 dimensi ya si X itu ya. Lalu X yang ke 0 itu kan dia array yang menghimput keseluruhan X. X yang ke 1 itu berarti yang ada di dalamnya. Biar lebih jelas saya print di sini deh. Kita plus. Ini kan X itu kan gini. Nah, X itu ini ya, array yang ini tadi. Nah, nah kalau X save gitu ya, itu
7.739 baris. Nah, setiap barisnya itu kedalamannya 4 gitu ya. Jadi ini 4. Nah, kita mengambil yang ini. Ini jadi panjang sequence yang nanti akan dipakai untuk learningnya. Begitu ya. Lalu di sini kita buat LSTM model. Modelnya adalah si sekuensial yang kita ambil dari Keras tadi yang ada di atas. Sekuensial. Lalu di sini si model ini saya tambahkan layer embedding. Embedding ini layer untuk membuat si kata-kata tadi masuk ke dalam vector space. Ini saya masukkan vocal size-nya tadi di atas vocal size variabelnya. Ya, vocal size-nya saya pengennya tadi sebanyak 4 aja. Panjang vektornya saya pengen 25 gitu ya. Jadi kita mau mengubah si setiap kata tadi menjadi vektor. Nah, panjang vektor hasil embedding itu 25. Nah, teman-teman silahkan buka referensi tentang word embedding. Nah, lalu di sini input length-nya itu sama dengan yang ini, panjang sequence yang ini 4 tadi. Oke, itu layer pertama. Layer berikutnya saya mau pakai di sini LSTM, jumlah hidden layernya 100. Lalu di sini return sequences sama dengan true. Jadi keluarannya itu data sequence. Lalu di sini model saya tambah LSTM lagi yang jumlahnya juga sama 100. Jadi dari output yang 25 ini masuk ke layer LSTM yang jumlahnya 100. Habis itu saya pakai terakhir model klasifikasi add. Untuk model klasifikasinya multi layer perceptron. Di sini saya pakai dense-nya dia jumlahnya 100. Lalu activation-nya ini yang pertama ya, multi layer perceptron yang pertama ya, layer perceptron yang pertama ya. Activation-nya saya pakai sini ReLU. ReLU itu salah satu gerbang logika di perceptron. Ada banyak sebenarnya, ada sigmoid, ada ReLU, ada step gitu ya. Itu penjelasannya ada di mana? Ada di kuliah multilayer perceptron. Saya udah buat videonya. Lalu saya buat dense yang terakhir, layer perceptron yang terakhir. Besarnya itu sebesar vocal size. Lalu fungsi aktivasinya di sini softmax. Ada fungsi aktivasi namanya softmax. Bisa cari penjelasannya di Wikipedia. Kita coba running. Apa yang salah di sini? Vocal size. Sorry, ini vocab size harusnya. Benar. Vocab size is not different kan ini tadi. Tes. Vocal ini vocab size ini. Oke. Lalu di sini saya coba model.summary. Kok model.summary sih? Summary itu pakai A cuy. Terus nah, jadi ini summary modelnya. Pertama saya punya layer embedding yang inputannya 4, outputnya 25. Lalu masuk ke LSTM, ada 10 sel LSTM. Ada 100 sel LSTM. Dari 100 sel ini masuk ke 100 sel lagi. Masuk ke dense lagi yang isinya 100. Langsung masuk ke dense lagi yang isinya itu 1817. Ini sebanyak jumlah vocab size yang kita punya ya. Nah, setelah itu saya
sini loss sama dengan categorical cross entropy. Lalu di sini optimizernya saya pakai Adam, ada SGD stochastic gradient descent, itu udah saya buat videonya. Kalau Adam belum, sabar, ada yang sudah minta di kolom komentar salah satu video saya tapi belum saya buatkan, nantilah ya. Matriks yang saya pakai, acuannya yang akan saya tampilkan itu metrik akurasi. Nah, jadi saya akan compile modelnya, di mana saya menghitung lossnya atau fungsi errornya menggunakan fungsi categorical cross entropy. Categorical cross entropy itu apa? Silahkan di googling dulu. Lalu saya pakai optimizernya Adam. Ini cara mengupdate bobotnya. Ada Adam tuh ada tip apa gitu ya. Lalu ada SGD stochastic gradient. Ada banyak lah optimizer yang bisa kita pakai di Keras. Lalu di sini saya akan melihat performasinya berdasarkan akurasi. Kita enter dulu. Oke, nggak ada masalah. Nah, sekarang saatnya kita melakukan training. Di sini model.fit masukin X-nya, masukin Y-nya, lalu saya masukin batch prosesnya, batch size-nya ini berapa ya, 256 aja lah ya. Lalu epochnya biar nggak lama, sebenarnya enaknya ini 100, tapi supaya nggak lama ini saya tulis 10 dulu. Kita coba dulu. Kita tunggu. Track sampelnya hanya 770 7739. Nah, cukup cepat. Nggak usah ini videonya saya percepat ya. Oke, sudah dijalankan EPO sebanyak 10 ternyata cukup cepat ya. Saya naikkan jadi berapa ya, 30 lah. Jadi 30, 10 aja tadi cukup cepat, saya kalikan 3 ya, supaya dia learningnya semakin mantap gitu ya. Ini saya lihat pergerakan akurasinya 0,03, ini kecil memang ya, tapi semakin lama ini sempat naik di sini tapi turun lagi. Nah, di sini mulai naik. Dia ada harapan semakin lama dia semakin baik gitu ya, karena waktu epochnya semakin banyak. Oke, saya akan ubah jadi 100. Nanti videonya akan saya percepat ya. Learning 100 epochnya udah selesai, dimana akurasi airnya 0,7. Mantap nih ya, datanya memang kecil, jadi dia cukup bagus. Di awal saat pertama kali dieksekusi 0,08, lama-lama dia jadi 0,7. Oke, keren. Nah, sekarang modelnya learningnya udah selesai. Nah, sekarang kita akan pakai. Nah, cara menggunakannya saya akan bikin fungsi namanya fungsinya buat lagu gitu ya. Buat lagu ini masukannya model hasil learningnya, lalu kita butuh tokenizer yang ada di atas, lalu kita butuh text sequence length. Ini text sequence length itu apa namanya, yang satu variabel untuk apa namanya, salah satu variabel untuk si path sequence-nya yang di atas gitu ya. Text sequence length ini nanti itu berdasarkan panjang
sequence yang kita punya gitu ya. Tadi kan sequence-nya 4 ya, inputnya 4. Lalu fungsinya saya butuh teks awalnya gitu ya, teks awalnya. Lalu di sini jum kata itu maksudnya berapa kata yang akan kita kumpulkan gitu ya. Lalu di sini saya buat variabel teks untuk penampungnya. Lalu saya akan buat iterasi for nggak tahu in range sebanyak jumlah kata yang ada di sini. Nah, sebanyak jumlah kata yang akan di sini, yang saya lakukan adalah saya butuh variabel namanya encoder. Encoder itu dia istilah yang menggambarkan fungsi menangkap hasil generate gitu ya. Di sini pakai tokenizer yang ada di atas, pakai fungsi text to sequences. Yang dimasukkan ini adalah si teks awal yang ada di atas. Lalu kita hanya ambil indeks yang pertama aja. Lalu sini si encodernya ini ada, kita pakai fungsi path sequences ya benar, yang akan kita pakai yang jadi sequencesnya inputnya adalah encodernya itu sendiri. Maksimum lengthnya ini adalah text sequence length yang atas. Lalu kita pakai truncatingnya itu pre. Oke, ini path sequence-nya. Lalu kita akan melakukan prediksinya itu y prediksi itu sama dengan model. Lalu kita panggil fungsi predict classes, yang kita masukkan itu si encoder ini. Jadi encoder itu inputnya, decoder itu outputnya. Jadi ini kita ubah dulu si teks awal ini jadi encoder ya. Caranya dengan tokenizer ini menggunakan text to sequence seperti yang atas, lalu pakai path sequence juga seperti yang atas. Nah, lalu di sini kita kumpulkan si kata barunya ya. Si kata barunya hasil prediksinya ini sama dengan kutip-kutip. Lalu di sini kita looping lagi for variabelnya kata dan indeksnya yang ada di tokenizer word index items. Jadi kita akan mencari, tadi kan output dari YPredict ini adalah angka. Nah, kita akan cari angka yang ada di YPredict ini ke dalam kamus yang sudah kita buat di atas. Kamusnya di video pertama. Oke. Lalu jika si indeksnya ini sama dengan YPredict, sedikit gangguan teknis barusan, si baterai layar ini mati ya. Tadi sampai mana? Sampai sini ya. Kita mau buat fungsi prediksi tadi ya. Jadi kita akan cari si prediksi ini dari, kan ini hasil memprediksi ya, pakai predict classes ini dari encoder input yang kita punya. Kita cari itu di kamus. Jadi kita kumpulin indeksnya. Lalu setelah itu si kata baru ini berarti adalah si kata yang ada di tokenizer yang ini ya. Setelah ketemu kita break aja, kita stop. Lalu setelah itu di sini si teks yang ini kita append dengan si kata baru yang di sini.
ya. Jadi si teks ini kan tadi berupa list atau array, kita masukin katanya ke sini. Nah, setelah dimasukin, sebelum kita return, maka kita join dulu. Tapi ini bisa langsung kayaknya. Return, oh bisa langsung. Return di join si teks yang ada di sini. Kita masukin ke sini. Kita coba. Ya kalau fungsi sih biasanya nggak error. Nanti setelah pemanggilan baru akan ada error. Nah, di sini kita akan lakukan sebuah pembangkitan kalimat. Si teks awalnya tadi kan 4 kata ya, apa ya? Aku Salon Seven itu liriknya gimana sih? Aku pulang tanpa dendam, gitu ya? Kayaknya itu salah satu lirik lagu Salon Seven. Oke, teks awalnya itu, lalu kita buat lagu yang inputnya ini lirik baru ya. Buat lagu yang inputnya ini si modelnya, si tokenizernya, si apa namanya, si panjang sequence-nya tadi yang seks. Nah ini ya, panjang sequence-nya ini yang 4 ini. Ini kan teks sequence-nya, lalu teks awalnya, lalu di sini saya mau memprediksi berapa kata ya, 10 kata berikutnya. Oke, kita coba. Aduh, error. Apa yang error? Tokenizer object attribute text to sequences. Oke, yang ini ya, ini teks harus pakai S. Kita running lagi, kita coba. Page sequences is not defined. Oke, sebentar. Page sequences. Sorry, ini ya, page sequences. Salah lagi. Kita running lagi. Kita coba. Ya, berhasil. Nah, lirik lagunya apa? Sini kita print. Lirik baru. Oh, ku salut. Aku pulang tanpa dendam. Ku salutkan kemenanganmu. Oh gitu ya, tapi kenapa ini ku salut terus ya? Kan harusnya ku salut, harusnya data teks awal, encodernya teks sequence, teks awal ini yang ke 0. Harusnya ku salutkan kemenanganmu, ujung kata. Oh, oke. Ada yang salah di sini. Di sini si teks awal yang di sini itu kan dia akan looping lagi tuh. Si teks awal yang ada di sini ini harus ditambahkan dengan hasil prediksi kata baru yang ada di sini. Nah, gitu. Jadi dia teks awal, aku pulang tanpa dendam, ku salut. Nah, dan berikutnya apa? Kita enter. Lalu kita running di sini. Udah ya. Oke, belum. Kita running di sini. Oke. Aku pulang tanpa dendam, ku salut bertanya benar hingga selalu setiap pada waktu yang engkau. Hore. Ini dia puisinya, lirik lagunya ya. Jadi kalau aku pulang tanpa dendam, ku salut bertanya benar. Aduh, ini maksudnya apa ya? Oke, coba kata yang lain. Wahai para pemimpin. Kita running. Wahai para pemimpinku, bisa kekasih, ku harap hidup berat tanpa robohkan mudah.
Padamudi. Oke, keren sekali. Ini hasil teks generatornya ya. Oke, sebenarnya udah selesai. Tinggal ini udah bisa mengenerate kalimat baru ya. Walaupun masih belum bisa terbaca, itu hal yang lain ya. Nah, seperti yang ada di thumbnail video ini, kita akan coba masukkan lirik lagu yang lain. Ini bekas tadi saya cari lagu. Lirik lagu yang terkenal itu apa sih? Antara itu Aish. Nah, ini kan ya. Ini yang sempat viral itu. Kita coba cari liriknya. Nah, jadi kita akan mengenerate satu buah lagu berdasarkan lagu-lagu Sheila on 7. Lalu kemudian ini no thanks. Berdasarkan lirik lagu di lagu Aisyah Istri Rasulullah. Ini kita copy, lalu kita pindahin ke sini. Ini sebagai inputnya ya. Mulia, indah, cantik, berseri. Kita coba running. Oke, bisa. Kita coba running di sini. Bisa. Mulai indah, cantik, berseri, dan menangis untuk tak-tak istriku sama mudahnya yang akan. Nah, itu hasilnya. Oke, coba lirik yang lain. Kulit putih bersih merah pipimu. Kita masukin ke sini ya. Ting. Kulit putih bersih merahnya pipimu. Kita enter. Lalu kita lihat lirik barunya. Sekarang mungkin tolong saat tak akan hadapi rumah. Nah, itulah kalau kita menggunakan mesin learning yang dilatih dengan lirik lagu Sheila on 7 untuk mengenerate lagu bagian dari lagu Aisyah Istri Rasulullah. Jadi seharusnya kayak gimana? Seharusnya lirik lagu ini masukkan ke dalam data learning yang ada di atas, yang ada di sini ya. Nah, itu aja, videonya udah selesai. Tadi ini cuman main-main yang ada di bawah ya. Kita mengenerate sebuah lirik lagu karena mesin learning ini bergantung dengan data learning. Kalau dia di learning dengan kata-kata yang ada di lagu Sheila on 7, maka yang keluarnya pun ya itu juga ya. Itu sudah selesai 2 seri video mengenerate lirik lagu dengan LSTM. Ini belum saya kasih nama ya. Bikin lagu baru otomatis dengan LSTM. Nah, teman-teman di rumah bisa bermain-main dengan cara ganti datasetnya. Misalnya dataset berita, dataset Twitter, silahkan tinggal diganti. Main-main di sana, lalu bermain-main dengan konfigurasi datasetnya. Tadi panjangnya saya cuma 4:1 ya, 4 kata awal dan 1 kata terakhir. Lalu si model mana? Nah, ini modelnya ini bisa dikembangkan. Ini LSTM-nya misalkan diturunin pakai activation yang lain, lalu embeddingnya juga kita rubah dan lain sebagainya. Ini si modelnya ini bisa diotak-atik, cari nanti yang paling bagus gitu ya. Jadi itu aja yang penting diperbaharui, itu tentu datasetnya, preprosesinya, sama si modelnya. Nah, semoga nanti kalau teman-teman bermain-main seperti yang saya lakukan ini bisa mengenerate satu aplikasi yang menarik, misalkan pembuat puisi otomatis tapi puisinya mudah dibaca. Nah, itu PR buat teman-teman. Terima kasih, sampai sini aja. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Doakan saya konsisten untuk membuat video menarik seperti ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.